Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita akan lanjut membahas mengenai on-chain analysis. Ya, tepatnya setelah crash kemarin, apa yang terjadi? Apakah masih banyak yang akumulasi atau sudah mulai banyak inflow ke exchange? Ya, jadi pada hari ini kita akan bahas semuanya di video hari ini. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan lanjut di on-chain analysis with Toshi. Nah, buat kalian yang mungkin masih bingung apa itu on-chain analysis, ini adalah sebuah analisa khusus atau khas untuk dunia cryptocurrency, ya. Kenapa? Karena sifat dari cryptocurrency yang bentuknya adalah public ledger, ya, walaupun ada juga yang private beberapa, tetapi rata-rata cryptocurrency besar ya seperti BTC, ETH, Cardano, Polkadot, ya intinya semua top 10 itu masuknya ke dalam public ledger. Jadi kita bisa mengecek datanya ya. Nah, jadi simpelnya ya, CryptoQuant ini adalah sebuah UI atau user interface yang bisa kita pakai untuk melihat data apa saja yang terjadi di markets. Ya, tentunya nggak hanya di CryptoQuant, ada macam-macam, ada Glassnode, lalu ada ya ini CryptoQuant dan banyak lagi. Nah, untuk CryptoQuant ini cukup menarik, kenapa? Karena gratis ya. Jadi buat kalian yang pengen juga bisa on-chain analysis sendiri, bisa bikin akun di CryptoQuant ya. Nah, salah satunya yang kita akan sering bahas adalah mengenai net flow. Ya, net flow ini gue lebih sering pakai dibandingkan dengan outflow maupun inflow karena datanya sekaligus bisa menjelaskan. Lebih banyak orang yang melemparkan BTC mereka ke exchanger dengan rencana untuk dijual, atau lebih banyak orang yang hold BTC-nya untuk long term di hot atau di cold wallet. Ya, kita lihat di sini. Jadi secara rumusnya simple ya, net flow ini adalah inflow dikurangi outflow. Ya, jadi buat kalian yang bingung, net flow itu apa? Sekali lagi, inflow dikurangi outflow. Oke, masih bingung bro? Caranya gimana? Cara simpelnya visualisasinya seperti ini ya. Dalam kondisi merah seperti ini ya, contoh pada tanggal 8, 9, 10, 11 dan seterusnya ya, dengan bar warna merah seperti ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang mengeluarkan BTC mereka dari exchanger ya. Jadi dari wallet exchange dipindahkan ke, bisa ke hot wallet, bisa ke cold wallet ya. Bisa ke hot wallet, bisa ke cold wallet. Kita nggak tahu itu datanya ya. Tetapi intinya apa? Apabila terjadi merah seperti ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang akumulasi BTC untuk jangka yang lebih panjang. Karena logikanya seperti ini. Andaikan lu ada rencana untuk menjual BTC lu dalam waktu dekat, ya, apakah lu akan mengeluarkan BTC lu dari exchanger wallet ke hot wallet atau ke cold wallet, atau lu biarkan? Nah, kemungkinan besar akan lu biarkan supaya gampang jualnya, kan? Nah, berarti kalau banyak orang yang mengeluarkan BTC mereka dari wallet, ini adalah akumulasi untuk jangka panjang. Jadi simpelnya adalah warna merah ini adalah akumulasi BTC, warna hijau ini adalah selling pressure untuk BTC. Ya, jadi biasanya kebalik ya, kalau hijau biasanya bullish, kalau merah malah bearish. Kalau sekarang kebalik ya, kalau di data sini merah ini justru ada bullish signal, sementara hijau ini adalah bearish signal yang menunjukkan selling pressure ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat ternyata ya ada korelasi yang cukup kuat dari drop harga BTC tanggal 4 April sama on-chain analysis. Ternyata sejak 4 April ini datanya menunjukkan lebih banyak inflow, ya lebih banyak inflow ke exchanger. Artinya apa? Selling pressure-nya meningkat, ya. Dan kita bisa lihat ini literally tanggal 4 Aprilnya mulai naik dan harga BTC langsung turun di sini, ya. Jadi ini sekali lagi datanya menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang memasukkan BTC mereka ke exchanger. Dan kalau kita lihat korelasinya cenderung turun, ya. Nah, jadi ini data pertama yang kita bisa lihat bahwa pada faktanya cukup banyak orang yang mengirim BTC mereka ke exchanger dan ngejual. Ya, makanya sekali lagi cara baca simpelnya adalah seperti ini ya. Merah seperti ini adalah bullish signal untuk BTC, sementara hijau ini adalah bearish signal untuk BTC ya. Jadi itu dia data pertama, yaitu exchange net flow. Dan yang kedua kita akan bahas mengenai Ethereum. Oke, dan selanjutnya yang versi Ethereum. Ya, jadi sama persis exchange net flow, tetapi asetnya berubah. Tadinya BTC, ini sekarang datanya Ethereum. Dan rumusnya juga nggak berubah ya. Inflow dikurangi outflow sama dengan net flow. Nah, kalau kita lihat di sini sedikit berbeda dengan BTC. Ya, kalau BTC tadi menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang mengirimkan BTC mereka ke wallet exchange dan menjualnya. Kalau di sini, ya, walaupun harganya turun, tetapi masih banyak yang mengakumulasi. Jadi, kemungkinan besar harga Ethereum drop ini adalah karena BTC
turun. Jadi seperti yang kalian tahu, korelasi dari altcoins, ya termasuk Ethereum, ke BTC itu cukup besar. Jadi saat BTC jatuh, seringkali altcoins pun ikutan jatuh. Nah, tetapi data on-chain-nya menunjukkan malah banyak yang akumulasi. Ya, jadi ini adalah satu pertanyaan yang tentunya lumayan baik untuk Ethereum. Kemarin saja datanya menunjukkan bahwa ada beberapa orang yang mengirimkan Ethereum, ya mulai ada inflow yang lebih banyak pada tanggal 7 April. Tetapi kita bisa lihat berbeda dengan BTC, sejak tanggal 4 April dia malah banyak akumulasi. Ya, jadi untuk Ethereum dia terlihatnya secara on-chain-nya lebih bagus dibandingkan dengan yang BTC. Ya, lebih banyak orang yang mengeluarkan Ethereum mereka dari wallet exchange mereka ke hot atau ke cold wallet mereka. Ya, jadi ini untuk Ethereum. Oke, dan yang selanjutnya adalah Bitcoin miner net flow total. Nah, ini cara kerjanya basically sangat mirip seperti yang exchange net flow ya, tetapi perbedaannya adalah kalau exchange net flow ini ke seluruh wallet ya, walletnya nggak peduli siapapun akan dimasukkan ke data sini. Nah, kalau untuk yang miner ini spesifik untuk wallet yang memang terkenal sebagai wallet miners ya. Dan di sini datanya juga bisa diubah ya, bisa all miners, bisa juga pool tertentu, ini misalnya Antpool, lalu Binance Pool, Bitfury dan lain-lain. Nah, tapi untuk kita mendapatkan gambaran keseluruhan, kita akan menggunakan data all miners ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada perbedaan ya, ada perbedaan. Dimana kalau keseluruhan ya, secara data keseluruhan dicampur gitu ya, lebih banyak orang yang inflow terhadap exchanger ya, berarti lebih banyak mengirimkan BTC ke exchanger. Nah, tetapi perbedaannya kalau para miners justru malah akumulasi ya. Jadi ada perbedaan data antara miners dan uh, data keseluruhan ya. Miners lebih banyak yang akumulasi. Nah, jadi ini tentunya ada perbedaan nih antara keseluruhan dengan miners. Nah, salah satu hal yang mungkin menarik adalah miners ini memiliki beban yang berbeda dibandingkan dengan para whales dan retailer biasa. Untuk retailers dan whales, mereka tidak ada overhead cost. Ya, mereka tidak ada overhead cost, maka ya sudah mereka jual ya jual aja. Atau mau beli ya beli saja. Gitu. Kalau mau di hold selama apapun bisa. Nah, sementara kalau para miners ya, mereka ada overhead cost yang harus mereka bayar. Nah, tetapi anehnya kita bisa lihat ya, miners justru malah tetap tetap kesannya malah mengakumulasi BTC di sini dengan data outflow yang lebih banyak. Nah, jadi ini tentunya cukup menarik ya. Ini menunjukkan bahwa para miners lebih gigih dalam menghold BTC walaupun harganya turun. Gitu. Ada apa? Nah, jadi tentunya ya kita nggak pernah tahu ya spesifiknya ada apa, kenapa miners lebih banyak yang menghold. Tetapi satu hal yang bisa kita pertimbangkan adalah para miners ini punya overhead cost. Tetapi kalau sampai mereka tetap bersikeras menahan harga BTC, ya, ada kemungkinan besar mereka punya faith yang cukup besar bahwa BTC akan lanjut ke atas. Ya, jadi intinya untuk sekarang datanya sedikit berbeda nih antara keseluruhan dengan miners. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini harga juga mulai naik. Ya, harga BTC mulai naik dari kemarin. Apakah mungkin ini karena kegigihan dari para miners yang terus menghold BTC mereka? Ya, ada kemungkinan seperti itu. Ya, kita akan lanjut ke data selanjutnya. Oke, dan yang selanjutnya adalah data Bitcoin Exchange Stablecoins Ratio USD ya. Nah, untuk lebih pendeknya kita akan refer ini sebagai rasionya aja ya. Nah, data yang kita pakai all exchange tentunya supaya bisa melihat gambaran secara keseluruhan. Walaupun ini bisa diubah ya, bisa spesifik untuk spot exchange saja, untuk derivatif saja. Juga kita bisa pilih spesifik mungkin satu exchange tertentu seperti Binance, Bitfinex, Bittrex dan kawan-kawannya. Ya, tapi baik lagi, gue ulangi, kita akan pakai all exchange di sini untuk melihat data secara keseluruhan. Ya. Nah, jadi ini apa bang sebenarnya? Ini kalau dia turun, apa gunanya? Kita bisa lihat, jadi ini adalah coins reserve yang didivided oleh all stable coins reserve yang di hold oleh exchange. Waduh bang, masih pusing. Ada bahasa lebih simpelnya nggak? Ada ya. Low value, ya harga yang rendah dari si rasio ini, yang warna ungu ini, itu menunjukkan bahwa buying power akan meningkat. Dan ada kemungkinan dengan buying power meningkat, ada possible price rise. Nah, jadi kalau kita lihat intinya, semakin turun, ada possibility harga BTC semakin naik. Contoh seperti di sini, ya dia turun, ada peningkatan, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat, yang unik adalah apa? Value-nya turun. Ya, si rasio ini turun, walaupun BTC kemarin ikutan turun. Nah, apa yang terjadi? Katanya kan kalau low values ada buying power, tapi kenapa harga BTC nggak naik? Nah, menurut gua, teorinya adalah karena the Feds. Kemarin yang lagi-lagi mulai ngomong interest rate akan meningkat lagi. Ya. Dan kalau kita lihat,
ada faktanya di sini bahwa DXY, yaitu indeks dolar, meningkat, ya, menguat. Saat dia menguat, ya otomatis demand BTC stays, yang terjadi apa? Ya seperti turun. Itu. Nah, kadang-kadang orang suka lupa berpikir hanya pokoknya BTC-nya naik atau turun. Kita lupa USD-nya menguat atau melemah. Itu juga bisa menjadi satu indikator lain juga, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ya, intinya adalah value-nya terus menurun. Jadi ini tentunya menunjukkan bahwa sebenarnya buying power-nya ada. Tapi mungkin karena indeks dolarnya meningkat, maka harga BTC-nya seperti ngedrop. Padahal lebih tepat yang terjadi adalah demand dari USD-nya yang meningkat, ya. Jadi kurang lebih seperti itu data dari Exchange Stablecoins Ratio USD. Oke, dan yang selanjutnya adalah Bitcoin Miners Position Index atau MPI untuk singkatnya, ya. Nah, jadi MPI ini seperti apa dan cara gunanya seperti apa, kita akan coba jelaskan. Nah, jadi MPI atau Miners Position Index ini adalah sebuah rasio dari total miner outflow USD ke 1 year moving average dari total miner outflow USD. Jadi simpelnya apa? Ini menunjukkan apakah miners lebih banyak menjual BTC dibandingkan dengan moving average tahun lalunya. Gitu. Nah, simpelnya kalau ini di atas dari garis titik-titik merah ini atau garis putus-putus di sini yang warna merah, ini menunjukkan bahwa miners lebih banyak menjual BTC mereka, ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita ambil data di sini. Nah, ternyata ini sempat menunjukkan, ya, atau mengindikasikan bahwa pada tanggal segini, ya, pada tanggal 1 April cukup banyak miners yang menjual BTC mereka lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalunya. Dan ternyata kita bisa lihat di sini terbukti bahwa harga mulai ngedrop sejak di sini, ya. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu pertimbangan buat kita, ya. Dan kalau kita lihat, berita bagusnya apa? Sekarang sudah kembali di bawah dari garis titik-titik merah ini, ya. Nah, jadi menunjukkan bahwa miners tidak banyak yang ngejual lagi nih dalam kondisi sekarang, ya. Nah, jadi ini tentunya bisa menjadi satu indikator yang lumayan baik untuk Bitcoin dalam kondisi sekarang, ya. Jadi baik lagi untuk sekarang datanya masih campur nih, ya. Ada yang menunjukkan bahwa ada yang akumulasi, ada juga yang menunjukkan bahwa lebih banyak juga yang menjual, ya. Jadi baik lagi data on-chain pada kali ini cukup berbeda daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya lebih jelas cenderung naik atau turun, kalau sekarang di tengah-tengah, ya. Oke, dan yang terakhir kita akan masuk ke Bitcoin MVRV ratio. Apa itu MVRV ratio? Kita akan bahas. Jadi ini adalah the ratio of coins market cap to realized cap. Ya, artinya ini mengindikasikan apakah harga ini overvalue atau tidak. Historically, apabila di atas 3,7 ini menunjukkan price top atau kemungkinan local top. Sementara di bawah 1 ini mengindikasikan price bottom. Ya, jadi buat kalian yang masih bingung cara pakai seperti apa, ini kita bisa pakai seperti RSI, ya, nyaris-nyaris seperti RSI. Dimana simpelnya kalau ke daerah hijau ini menunjukkan bahwa dia sudah oversold gitu kasarnya, ya. Kalau sudah merah sini ini menunjukkan dia ada possibility overbought gitu, ya, walaupun nggak persis cara bergunanya seperti RSI, tapi bisa digunakan seperti RSI, ya. Dan lagi-lagi seperti yang kita bisa lihat, dia masih ada di tengah-tengah. Dia nggak menunjukkan bahwa dia sudah overbought maupun oversold, masih di tengah-tengah, ya. Jadi untuk sekarang untuk MVRV-nya baik lagi masih belum menunjukkan indikasi apakah dia overbought atau oversold, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk MVRV kita pada hari ini. Oke, jadi untuk kesimpulannya kita bisa lihat datanya mix, ya. Ada beberapa data menunjukkan lebih banyak yang inflow, ya, inflow BTC ke dalam exchange yang menunjukkan selling pressure, tapi di waktu bersamaan seperti miners justru cenderung lebih banyak yang akumulasi, ya. Jadi tentu datanya nggak seperti kemarin-kemarin, ya. On-chain kemarin datanya lebih jelas, lebih banyak akumulasi, tapi sekarang mix, ya. Jadi kurang lebih seperti itu datanya pada hari ini, dan seperti biasa kita akan update secara TA-nya tiap hari di DCWT, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, di sini juga ada playlistnya, yaitu tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum memiliki akun di Bybit, di Maxi, di Pionex, dan banyak lagi, bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tentunya tidak wajib, tapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, secara aktif lo membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you in the next video.